Ramadan berhaji. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah ala baginda wali kuluniyatin sholihah wa hadratin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jami'an. Wassalamu khususan ila Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi bi barakati anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa 'alumihi wa amatana bihi fitarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu asyrata wal maqalatu saminata asyrata. Maqalah yang ke-18. Kilah musannif mengatakan man tarokat dzunubah, barang siapa yang meninggalkan terhadap dosa-dosa, rokoh qalbahu, maka halus atau lembut hatinya. Rokoh qalbihi, fayuqbalu, maka akan mudah menerima an-nasihatah, terhadap nasihat-nasihat. Wa yuhsa'ulaha, dan tunduk terhadap nasihat. Makalah yang ke-18 menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan terhadap perbuatan dosa, hatinya akan menjadi lembut atau menjadi halus, dan dia akan mudah menerima terkait dengan masalah nasihat-nasihat dan tunduk terhadap nasihat-nasihat. Wa man tarokal haram, dan barang siapa yang meninggalkan terhadap sesuatu yang haram, fil mat'umi, baik dalam segi makanan, baik berupa makanan, wal malbusi, maupun pakaian, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wa akalal halal, dan juga makan makanan halal, sofat fikratuhu, maka akan jernih fikirannya. Ala masmu'atin, jernih terhadap kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dallatuh, yang menunjukkan ala ihya'illah, ala ihya'ih, atas diberikan kehidupan, atas memberikan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala al-khulqah, terhadap makhluk ba'dal mauti, setelah mati. Wa ala wahdatihi, dan menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan terhadap sesuatu yang haram, baik itu berupa makanan maupun pakaian, dan makan makanan halal, maka orang yang seperti itu akan jernih pikirannya, jernih terhadap
masnu'atillah, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan terhadap makhluk setelah mati. Wa ala wahdatihi ta'ala, dan juga menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha taunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya di sini supaya seorang hamba itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencegah atau meninggalkan sesuatu yang haram, baik dari segi makanan maupun pakaian, makan makanan halal, supaya apa? Jernih pikirannya atau tafakkur akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa introspeksi atau mengaji diri bahwasanya Allah yang maha kuasa yang telah menghidupkan dan mematikan para makhluk. Wadzalikah, dan hal itu bi ta'ammala, hal itu agar supaya berpikir, mengangan-angan bifikrihi, dengan fikirannya, berpikir dengan fikirannya, wa tadabburin, dan juga merenung bi'aqlihi, dengan akalnya, annallaha, bahwasanya Allah khalaqahu min nutfah, bahwasanya Allah menciptakan min nutfah, dari sperma fir rahimi, di dalam rahim. Jadi supaya berangan-angan, bertafakur, merenung dengan akal sehatnya, sadar bahwasanya Allah menciptakan makhluk, khususnya kita semua itu, min nutfah, dari air hina, fir rahimi, di dalam rahim ibu kita. Faja'alaha, kemudian Allah menjadikan terhadap nutfah tersebut alaqah, segumpal darah. Summah mudghah, setelah alaqah darah kemudian menjadi mudghah, daging. Summa khalaqah, kemudian Allah menciptakan minha, daripada daging itu, lahman, tulang. Wa aldoman, dan tulang. Lahman, daging. Mudghah, segumpal daging. Lahman, daging. Wa aldoman, tulang. Wa uruqan, dan otot-otot. Wa aqsaban, dan saraf-saraf. Wasakoh, kemudian membuka laha, terhadap mudghah, sam'an, pendengaran, wa basaran, dan juga penglihatan. Wa a'dha'ah, dan sebagian daripada anggota badan. Summa sahalah, kemudian memudahkan Allah al-khuruj lil jadini, kemudian Allah memberikan kemudahan
keluarnya janin min batni ummihi, daripada perut ibunya. Wa alhamahu, dan juga kemudian mengilhami Allah Subhanahu wa taala irdo as-sadiyih, mengilhami menyusui terhadap ibunya. Wa ja'alahu, dan kemudian menjadikan fi awalil amri, awal mulanya bila asnanin, dengan tanpa gigi. Summa ambatah, kemudian menumbuhkan lahu terhadap janin al asnan, gigi. Summa asqotoha, kemudian juga melepaskan atau mencopotkan terhadap janin. Wa azalaha, kemudian juga menghilangkan terhadap gigi inda sab'i sinina, ketika berumur 7 tahun. Suma'adaha, kemudian suma'adaha marrotan, kemudian menumbuhkan kembali, mengembalikan kembali ukhra, yang lain. Jadi intinya makalah yang ke-18 ini supaya kita semua sadar, introspeksi diri atau mengaji diri, supaya mengenal diri kita itu sebenarnya kita diciptakan dari air yang hina. Bisa ngambil kesimpulan di situ tidak pantas kalau seorang makhluk itu sombong. Dari air hina itu kemudian menjadi darah. Setelah menjadi darah kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian menjadi tulang. Dan juga kemudian Allah memberikan otot-otot, saraf-saraf kepada, sehingga bisa memiliki kekuatan. Kemudian Allah menunjukkan atau memberikan terhadap kehidupan terhadap kita semua, kemudian mematikan kembali, menghidupkan setelah kematian. Ini adalah suatu bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tujuannya supaya kita bisa merenung, bertafakkur, bertadabbur dengan akal sehat kita, supaya pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan min siwarin ila kabirin wa min syababin ila harumin. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini masih tentang tafakkur, tentang ngaji diri, supaya kita sadar dan pandai untuk mensyukuri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ibadika alladziina an'amta alaihim sallallahu alaihi